Nama saya Roy Martiniti, NIM 19100202004, kelas 3F, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan UAS perpajakan yang telah saya kerjakan. Untuk nomor yang pertama, pajak masukan atau input tax adalah PPN yang dibayarkan oleh pengusaha terkait dengan perolehan barang dan jasa untuk tujuan bisnis. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, pajak masukan adalah PPN yang harusnya dibayar oleh PKP karena perolehan barang dan jasa kena pajak, atau JKP pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Yang berikut, pajak keluaran atau output tax adalah PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa untuk pihak ketiga. Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang PPN, pajak keluaran adalah PPN tentang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud dan atau ekspor JKP. Itu untuk nomor yang pertama. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Yang pertama ada pajak provinsi. Subpokoknya yang pertama pajak kendaraan bermotor. Kategori kendaraan bermotor dalam pajak jenis ini berupa kendaraan bermotor. Benda berikut gandengannya. Pajak kendaraan bermotor secara spesifik dan tidak dikenakan kepada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan ketahanan negara. Kemudian untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat dilakukan melalui samsat yang terdapat pada daerah tersebut. Berikutnya biaya balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran biaya balik nama kendaraan bermotor dilakukan di samsat di daerah tersebut, kemudian dibayarkan jika terjadinya penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif untuk penyerahan pertama adalah 20% dan untuk penyerahan selanjutnya adalah 2%. Berikut adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksudkan bisa dalam bentuk cair maupun gas. Tarif yang dikenakan maksimalnya adalah 10%. Berikut adalah pajak rokok. Untuk pemungutan pajak rokok dapat dilakukan bersamaan dengan cukai rokok. Hal tersebut karena rokok merupakan satu dari beberapa jenis barang kena cukai di Indonesia. Tarif dikenakan untuk pajak rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Kemudian untuk kedua ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel dikenakan pula pada motel, losmen, gubuk atau wisma pariwisata, serta rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar. Yang berikut adalah pajak restoran dikenakan untuk kekayaan penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh konsumen. Tarif maksimalnya adalah 10%. Berikutnya lagi adalah pajak hiburan dikenakan untuk pihak yang menyelenggarakan kegiatan hiburan baik secara pribadi maupun badan organisasi. Berikut pajak reklame. Dalam hal ini adalah benda, alat, perabotan maupun media yang sengaja dirancang untuk kemajuan komersial. Berikut pajak penerangan jalan adalah pajak yang ditetapkan kepada pengguna tenaga listrik. Berikutnya lagi pajak mineral bukan logam dan bantuan objeknya berupa asbes, batu tulis, batu kapur, gas dan sebagainya. Tarif pajak maksimalnya adalah 25%. Berikutnya pajak panair yaitu pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, tarif maksimal 35%. Yang berikut pajak air permukaan dikecualikan apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengolahan pertanian serta perikanan rakyat.
Berikut ada objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk bisa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, internet, dan fasilitas sejenisnya atau dikelola oleh hotel. Berikutnya NJOP-nya adalah 300 juta rupiah. Kemudian untuk NPO PTKP-nya adalah 60 juta rupiah. NPOP-nya adalah 250 juta rupiah. Untuk BTHTB-nya sama dengan 5% dikali dengan NJOP dikurang dengan NPO PTKP. Hasilnya adalah 5% dikali dengan 300 juta dikurang dengan 60 juta. Hasilnya 5% kali 2.400.000. Untuk hasil akhirnya adalah 12 juta. Itu adalah BTHTP yang harus dibayarkan. Kemudian untuk nomor yang ketiga. Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi PPH yang bersifat final dan PPH yang bersifat tidak final. Yang bersifat final artinya pajak penghasilan yang penanganannya sudah final dari total pajak penghasilan tentang pada akhir tahun. Jenis pajak penghasilan bersifat final yang pertama ada PPH atas pesangon yang diterima sekaligus uang maupun pensiun tunjangan hari tua atau jaminan honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunnya atas bebas APBN atau APBD atau APBN. Selanjutnya diuraikan dalam PPH pasal 21. Kemudian yang kedua PPH atas pemungutan bahan bakar, gas dan pelumas kepada penyalur atau agen oleh produsen atau impornya. Selanjutnya diuraikan pada PPH pasal 22. Yang ketiga PPN atas penilaian kembali atau reevaluasi aktiva tetap dan lain-lain. Nomor yang keempat tarif PPN atau pajak pertambahan nilai. Manfaat ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas yang pertama, ekspor kena pajak barang berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak yang sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dapat bertambah menjadi paling rendahnya 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Tarif PPNB atau pajak pertambahan nilai barang mewah, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Jasa penjualan pengusaha melakukan ekspor barang mewah, barang kena pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Selanjutnya, pengenaan tarif barang kena pajak digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut, yaitu yang pertama, tarif 10% untuk kendaraan kategori tertentu adalah rumah tangga, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, TV, dan minuman beralkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat
topografi, berbagai jenis permadani, alat olahraga. Kemudian untuk tarif 25%-nya adalah kendaraan bermotor, berat, dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, dan bahan pecah belah. Untuk soal nomor 5, yang A, PPN terutang 10% kali dengan 11 juta, hasilnya adalah 1 juta rupiah. Untuk B, PPN terutang 10% dikali dengan 13 juta, hasilnya 1.300.000 rupiah. PPNBM terutang sama dengan 20% dikali dengan 1.300.000, hasilnya 200%. Hasilnya 2 juta rupiah, mohon maaf. C, PPN sama dengan 10% dikali dengan 1 juta dikali dengan 1 juta, hasilnya adalah 100.000 rupiah. Kemudian PPNBM sama dengan 20% dikali dengan 1 juta rupiah, hasilnya adalah 200.000 rupiah. Untuk soal nomor 6, jawabannya PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Bahari pada bulan Juli 2015. Yang pertama, gaji yang diperoleh Anderson sebesar 8.000 US dollar dikalikan dengan kurs yang berlaku saat itu, yaitu 13.500 rupiah untuk 1 US dollar. Jadi hasilnya 8.000 US dollar dikali dengan 13.500, hasilnya 108.000 rupiah. Berikutnya tarif PPh pasal 26 adalah 20%, sama dengan 20% dikali dengan 108.000 rupiah, maka hasilnya 21.600 rupiah. Kemudian untuk soal nomor yang terakhir, nomor 7, Tuan Riko membeli tanah dan bangunan dengan pajak. Yang pertama, pajak perolehan objek pajak itu 150 juta. Kemudian nilai perolehan objek pajaknya adalah 65 juta rupiah. Jadi nilai perolehan pajak tidak kena pajaknya adalah 85.000 rupiah. Mohon maaf, 85 juta rupiah. Kemudian pajak terutang 5% dikali dengan 85 juta rupiah, maka hasilnya adalah 4.250.000 rupiah. Terima kasih.